Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil final project dengan judul Sejiwa, sebuah platform edukasi kesetaraan gender. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Oktaviana dengan NIM 24021134 dengan teman saya Ervila Julia Damayanti dengan NIM 24021160 dan Rohima Nuraini dengan NIM 24021150. Ringkasan eksekutif, proyek ini merancang website Sejiwa, platform edukasi kesetaraan gender yang ramah, interaktif, dan mudah diakses oleh generasi muda. Latar belakangnya adalah masih maraknya ketimpangan gender dan minimnya media edukatif dan inklusif. Dengan pendekatan design thinking, proyek melalui 5 tahap. Yang pertama, empathize, yaitu observasi dan wawancara dari 5 mahasiswa menghasilkan empathy map dan persona. Yang kedua, define, yaitu problem statement, user journey map, dan 5 pertanyaan how make we. Yang ketiga, ideate, gagasan website Sejiwa dengan fitur edukasi, forum, cerita pengguna, dan event. Yang keempat, prototype, desain low dan high fidelity, desain sistem dan interaksi prototype. Yang terakhir yaitu tes, uji coba via Maze dengan 13 responden. Mayoritas berhasil menyelesaikan tugas meski ada kendala pada navigasi. Website Sejiwa diharapkan menjadi ruang belajar digital yang aman, kolaboratif, dan mendorong perubahan menuju kesetaraan gender. Empathize yaitu memahami pengguna. Yang pertama ada Empathy Map Framework dan daftar poin-poin prioritas. Kami memulai dengan mewawancara 5 mahasiswa dan menyusun Empathy Map serta daftar poin prioritas yang mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka terhadap isu kesetaraan gender. Selanjutnya, define, merumuskan masalah. Dari kedua persona ini dapat disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan website yang ramah, visual menarik, dan konten ringan yang edukatif, mudah diakses bagi pemula. Selanjutnya, problem statement dari salah satu persona, contoh Kelvin Kurniawan, yaitu seorang pelajar SMA yang membutuhkan cara untuk mendorong pembagian peran yang adil dan tidak bias gender di lingkungan sekolah. Karena dia melihat bahwa dalam organisasi siswa pun peran dan kepemimpinan masih sering dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berikut ada user journey map. Selanjutnya, how make we. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ervila Julia Damayanti ingin menjelaskan mengenai ideate atau membangun solusi. Yang pertama yaitu sitemap. Itu ada dari login atau daftar, kemudian masuk ke beranda, dan ke beranda itu menampilkan menu edukasi untuk menampilkan video populer dan artikel terbaru, kemudian menu aksi, menampilkan aksi dan event terbaru, untuk menu forum, topik populer dan mulai diskusi. Yang terakhir ada menu cerita, bisa untuk baca cerita dan tulis cerita. Untuk yang kedua yaitu ada user flow, itu nanti mulai start, kemudian halaman login. Jika login berhasil, nanti masuk ke beranda. Jika tidak berhasil, mengulang login lagi. Masuk ke beranda mulai ke highlight video populer, artikel terbaru, event terbaru, topik populer, dan cerita terbaru. Kemudian bisa memilih menu untuk edukasi, bisa pilih konten, tonton edukasi atau baca artikel edukasi. Yang kedua ada aksi atau event, bisa melihat daftar event, kemudian untuk
Mendaftarnya juga bisa. Kemudian yang ketiga ada forum, itu bisa lihat topik atau diskusi populer. Kemudian bisa menulis diskusi baru. Yang terakhir ada cerita, bisa untuk melihat cerita atau menulis cerita baru. Masuk ke prototype atau mewujudkan desain, kita membuat wireframe low fidelity, kemudian dikembangkan menjadi wireframe high fidelity. Kemudian berikut desain sistem yang kami buat, lanjut interaksi dan alur prototipe. Berikut merupakan tampilan awal website sejiwa jika telah dijalankan. Di sini ada sedikit pengertian tentang sejiwa. Kemudian kita langsung klik gabung sekarang. Di sini jika sudah memiliki akun, bisa langsung login dengan nama atau email dan memasukkan password. Jika belum memiliki akun, bisa klik daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, dan password. Kita coba langsung masuk dengan Google. Pilih akun, kemudian langsung akan masuk ke beranda. Di sini ada highlight video populer, artikel terbaru, event mendatang, topik populer, dan cerita inspirasi. Kita langsung masuk ke menu edukasi. Di menu edukasi ada beberapa video populer dan artikel baru yang bisa dibaca. Kita lanjut ke menu event atau aksi. Di sini ada aksi dan event terbaru dan kita langsung bisa mendaftar ke event tersebut. Misalnya, klik event pertama dengan lihat detail. Di sini langsung muncul deskripsi eventnya, waktu event, dan tempat eventnya. Kita langsung klik registrasi dengan memasukkan nama lengkap, email, dan nomor telepon. Kemudian langsung registrasi. Lanjut muncul pop-up pendaftaran berhasil. Lalu klik OK. Kita balik ke menu awal. Lanjut menu forum. Di sini bisa cari diskusi dan melihat topik populer. Di sini bisa mulai diskusi juga dan bisa memfilter diskusi berdasarkan tema, misalnya pendidikan, hubungan sosial, karir dan pemberdayaan, aksi sosial, keluarga, atau tempat kerja. Yang terakhir ada menu cerita. Di sini bisa bagikan cerita kamu dan filter juga seperti di forum. Kemudian bisa baca beberapa cerita yang dibagikan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rohima. Baik, selanjutnya saya, Rohima Nuraini, akan menjelaskan presentasi mengenai tes atau validasi solusi. Prototipe diuji menggunakan MAZE oleh 13 responden. Analisisnya, dengan tingkat keberhasilan di bawah 70%, terlihat bahwa sebagian besar pengguna menyelesaikan tugas namun masih mengalami hambatan dalam memahami alur. Drop-off sebesar 30,8% menunjukkan bahwa pengguna yang berhenti di tengah proses karena mengalami kebingungan. Misclick rate sebesar 34,0% menunjukkan adanya kesalahan klik yang cukup tinggi yang disebabkan oleh tombol yang tidak jelas dan tata letak yang membingungkan. Durasi rata-rata 56,9 detik untuk tugas sederhana menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami navigasi. Heatmap berikut menunjukkan area interaksi tertinggi. Selanjutnya, kami melakukan revisi pada desain berdasarkan insight tersebut. Seperti pada aksi dan event terbaru, awalnya seperti ini, menjadi berikut. Dan pendaftaran berhasil
menambahkan button OK pada halaman tersebut. Berikut merupakan lampiran berupa link prototipe dan link transkrip wawancara. Kesimpulannya, Sejiwa hadir sebagai platform edukasi digital yang inklusif dengan desain yang ramah, serta fitur yang membantu pengguna memahami dan berdiskusi tentang isu kesetaraan gender. Kami harap proyek ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang belajar yang adil dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek Sejiwa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.